Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah Maghrib dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang fikih nikah, masih tentang talak. Insyaallah di malam ini kita bicarakan tentang ahkam talak. Jadi beberapa hukum yang mengenai tentang talak. Yang pertama, hukum yang pertama pembahasan awalan adadut talaqat. Bilangan talak yang dimiliki oleh seorang suami. Inna zawja huwa sahibul haqqi fi talaqi fil asl. Sesungguh suami yaitu orang yang memiliki hak tentang talak pada dasarnya. Kemudian wa tusbihu zawjatu sahiba haqqin fi dzalik, dan seorang istri memiliki hak juga talak idza nalaha dararun min az-zawj, apabila dia menimpa darar ini artinya bahaya dari suaminya, au qassara fi ada'i syai'in min huquqiha, ataupun suami ini mengurangi dalam menunaikan hak-haknya istri. Thumma yata'adzar islah al-amr bainahuma, kemudian tidak mungkin memperbaiki urusan mereka berdua, artinya tidak mungkin dipersatukan lagi. Fa yuqi'ul qadhi talqah, maka saat itu qadhi berhak menjatuhkan satu talak binaan ala raghabatiha, karena berpatokan atas keinginan perempuan. Ini khusus ke laki-laki dan perempuan yang tidak mungkin disatukan. Ini kalau dasarnya hukumnya yang memiliki hak talak cuman suami, tidak boleh perempuan mentalak suaminya. Tapi ada kadang-kadang seorang suami istri ini tidak berantem mulu yang tidak mungkin disatukan kembali. Maka nanti solusinya si istri ngirim utusan satu orang, si suami ngirim utusan satu orang, mereka mewakilkan, masing-masing dari mereka mewakilkan utusan, dan nanti ini dua orang utusan bagi suami dan istri ini, mereka yang duduk kira-kira apa yang solusi terbaik untuk ini mereka berdua. Apabila keputusan mereka ya sudah cerai, ya sudah, nanti hakim memutuskan sudah cerai. Ini hakim nanti yang menceraikan si istri itu dari suaminya. Tapi syarat satu talak dong, satu talak. Kemudian yang selanjutnya, wa yamliku zawjul hur thalathat tatliqat ala zawjatihi. Dan seorang suami yang merdeka syaratnya, yaitu memiliki hak 3 kali talak terhadap istrinya, 3 kali talak. Kalau sudah 3 kali, sudah habis, harus nikah baru. Saat si perempuan itu harus nikah sama orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Apabila si suami itu mentalak lagi istrinya, artinya talak setelah 2, artinya talak ketiga,
fala tahillu, maka tidak halal ia isteri itu untuk suami, min ba'du, setelah itu, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai isteri itu menikahi dengan suami lain, nikahi laki lain. Ai inna zawj, artinya seorang suami dia memiliki untuk mentalak istrinya thalathata taliqat, 3 kali talak. Yang pertama dan yang kedua raj'iyatan. Kalau talak pertama itu talak raj'i, artinya si suami berhak untuk merujuk kembali istrinya selama masih dalam masa iddah. Begitu juga talak kali kedua, itu juga si suami berhak merujuk istrinya dalam masa iddah. La ilaha illallah. Yahiqqu lahu, talak pertama, talak kedua adalah talak raj'i. Yahiqqu lahu, berhak untuk suami, ay raji'aha bi iradatihi al-munfaridah, bahwa merujuk ia kepada istrinya dengan keinginannya tersendiri, biduni aqdin, tanpa akad dan tanpa mahar yang baru. Enggak butuh akad yang baru, enggak butuh mahar yang baru, tinggal ia datengin istrinya, ngasih tahu doang, saya sudah rujuk kembali sudah. Tapi syaratnya dalam masa iddah. Itu kalau talak pertama dan talak kedua. Fa in talaqaha talqatan thalithah, adapun kalau dia mentalak lagi talak ketiga, la ilaha illallah, fa huwa tasrih, maka itu perpisahan, la raj'ata ba'dah, yang tidak boleh rujuk kembali setelah itu, illa, kecuali antangkiha, si istri itu menikahi dengan suami yang lain. Kalau udah 3 kali talak enggak boleh rujuk kembali, kecuali istri itu tunggu masa iddah dulu, kemudian dia nikah sama suami lain, dan kemudian dicerai sama suami yang baru, dan kemudian dia tunggu masa iddahnya, baru nanti balik lagi ke suami pertama, tapi dengan syarat harus nikah yang baru. Mana nikah baru seperti nikah awal dulu, harus ada saksi, harus ada wali, harus ada mahar, harus ada, sama persis seperti nikah kali pertama. Ini kalau sudah 3 kali talak. Allah Ta'ala, kemudian yang kedua, sanian, hukum yang kedua yang kita bicarakan tadi ada talak, bilangan talak yang dimiliki oleh suami. Kalau suami merdeka 3 kali talak hak. Kalau sudah 3 kali enggak boleh lagi rujuk. Adapun kalau suaminya budak, cuma sekarang udah enggak ada budak lagi, dulu masih ada dunia perbudakan. Kalau suaminya budak itu dia cuma hak 2 kali. Karena budak itu setengah dari merdeka. Dia cuma memiliki hak talak 2 kali. Kalau sudah 2 kali enggak boleh lagi, enggak boleh rujuk. Yang kedua, hukum yang kita bicarakan yang kedua, kaifiyatut talak, tata cara talak. Gimana cara talak yang benar dalam Islam? Supaya yang talak yang sesuai dengan sunnah. Jangan kita melakukan talak yang diharamkan Allah. Ini cara kalau pengen sudah terpaksa pengen talak, ini caranya. Tapi usahakan jangan talak, naudzubillah min dzalik. Ini talak disebutkan dalam sebagian hadis goncang arasy. Kalau ada satu manusia di dunia yang menceraikan suaminya, itu arasy Allah yang lebih luas dari 7 langit, 7 bumi ini, arasy itu goyang, goncang arasy. Gempa arasy Allah Subhanahu wa taala yang sebegitu luasnya, akan terjadi gempa, akan goyang arasy ketika ada satu hamba Allah di dunia, di bumi Allah ini menceraikan istrinya. Saking berat. Jadi perceraian ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Arasy goyang, gempa arasy. Jadi yang kedua, kaifiyatut talaq. Yumkinu iqa' talaq bi kaifiyatin muta'addidah bi kaifiyati sighati wal 'adadi. Mungkin menjatuhkan talak dengan cara yang banyak, dengan cara yang berbeda-beda, tergantung ucapan dan bilangannya. Karena beda cara ucap talak, ntar hasilnya juga beda. Beda bilangan, hasilnya juga beda-beda. Seperti yang pertama, kat tafriq baina talaqati tsalath, yaitu hukum yang pertama ketika tidak menyatukan, artinya memisahkan antara satu talak dengan talak yang lain. Satu, nanti minggu depan satu misalkan. Nah, tidak langsung sekaligus dikumpul, kamu saya talak 5.
ataupun kamu saya talak 3, digabung sekaligus. Yang pertama pembahasan tentang hukum kaifiat yang pertama, yaitu memisahkan bilang talak tadi, memisahkan 3 talak. Atau yang kedua, menggabungkan 3 kali talak dengan satu ucapan. Kamu tak saya talak kamu 10, habis. Habis. Waqad yakunu al-lafzu, kadang-kadang ucapan talak munajjas, langsung saya talak kamu tertalak, itu langsung. Waqad yakunu, dan kadang-kadang bentuk talak muallaq, ta'liq. Ta'liq ni pakai syarat. Ini kalau kamu enggak pulang ke rumah jam 10, kamu tertalak. Kalau dia enggak pulang jam 10, tertalak. Itu namanya bentuk talak yang dita'liq ataupun yang disyarat. Kalau kamu enggak salat maghrib ke masjid, nanti kamu tertalak. Ini jangan main-main. Jangan ancam, jangan kita suami ini berani dengan istri dengan ngancam talak. Jangan talak. Udah ancam dengan, kalau pengen benar-benar butuh ancaman, butuh dia ini istri butuh sedikit digerakkan, misalkan dipaksa, ya ancam dengan cara yang lain. Misalkan cara yang lain, udah kamu enggak saya kasih jajan misalkan. Jangan dengan talak. Kalau kamu enggak ke masjid, kamu saya cerai 10. Habis. Ntar pulang ke masjid, istrinya udah bukan istri kita lagi. Ini bahaya. Jangan main-main dengan talak. Jauhi kalimat talak, cerai, pisah. Ini berusaha untuk menjauhi benar-benar dari mulut kita suami. Dan ajarkan anak kita, cucu kita tentang hal ini. Talak. Jangan main-main talak. Jangan sampai sudah talak, nanti pulang lagi, tidur bareng lagi. Hasil anak-anak apa itu? Anak zina. Kalau sudah talak 3, kecuali masih talak 1 mungkin rujuk. Kalau sudah talak 3, sudah. Kalau dia balik lagi, dia hubungan misalkan, hasil hubungannya dianggap zina, kemudian anak yang lahir dianggap anak zina. Ini bahaya. Main-main dengan kalimat talak. Kadang-kadang ngancam istri pakai talak. Ini kalau enggak kamu bakal tercerai. Jangan. Jauhi kalimat talak. Jadi talak itu pihak bentuknya banyak. Ada yang kadang-kadang talak di sekaligus 3, ada yang kadang dipisahkan, dan kadang juga talak itu berbentuk langsung, enggak pakai syarat. Kadang-kadang juga dita'liq dengan syarat. Wa hadhi ahammu kaifiyati talaq. Inilah yang 4 tadi, yang kaifiat yang penting dalam talak. Yang pertama, kaifiat yang pertama, tauzi'u talaq, dibagikan talak. Talak dibagi, dipisah-pisah. Jangan tidak digabung sekaligus 3. Wa hadhi afdalul kaifiyat fi talaqi syar'an. Dan ini adalah kaifiat bentuk talak yang paling bagus dalam syariat. Dalam syariat Islam, kalau benar-benar sudah terpaksa pengen cerai istri, itu kaifiat yang paling benar dengan cara ditafriq, dengan cara satu talak. Nanti kalau mungkin tambah lagi 1, jangan langsung digabung sekaligus. Itu kaifiat yang terbaik, yaitu ditauzi' ataupun dipisah-pisahkan, dibagi. Jangan langsung digabung 3 sekaligus. Dan ini kaifiat ini tattafiq sesuai dengan hikmah Allah menjadikan syariat, menjadikan talak seorang laki-laki ke istrinya dibagi dalam tiga fase. Allah kenapa memberikan 3 kali talak? Dengan tujuan itu. Mungkin dia talak pertama, nanti ada kemungkinan mungkin istrinya berubah pikiran, atau istrinya sudah baik lagi, masih bisa kemungkinan rujuk. Kemudian masih bermasalah lagi, cerai lagi 1. Mungkin dengan harapan istrinya makin baik kembali, ntar bisa balik. Ini tujuan dari Allah mensyariatkan talak 3 kali. Alasannya supaya bisa rujuk kembali. Mungkin talak istrinya jahat misalkan. Mungkin ketika dicerai 1, dia sudah sadar istrinya, sudah taubat. Masih ada bisa kemudian untuk rujuk. Ini alasan ataupun hikmah Allah mensyariatkan talak 3 kali. Itu tujuannya, supaya suami pintar ketika mencerai tidak langsung sekaligus 3, yaitu dipisah di 1, nanti mungkin berubah pikiran bisa balik lagi. Itu tujuannya. Makanya bentuk talak yang paling baik adalah yang paling afdal dengan cara ditauzi' ataupun dibagikan, tidak sekaligus 3.
La ilaha illallah. Wahia makna talak yang satu tadi an yutalliqa az-zawju zawjatahu talqatan wahidah fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Kaifiat yang paling baik ini yaitu seorang suami menceraikan istrinya satu kali talak, satu talak, mencerai dalam ketika istrinya dalam keadaan suci yang belum berhubungan. Istrinya sudah dalam keadaan suci, dia belum pernah berhubungan sama sekali sama istri itu dalam suci itu. Misalkan kemarin istri itu habis berhenti dari halangannya haidnya, hari ini dia belum ngapa-ngapain sama istri, dia cerai. Sudah saya cerai, satu talak. Itu yang paling bagus. Karena kalau cerai istri dalam keadaan haid haram. Begitu juga mencerai istri dalam keadaan suci, tapi kemarin sempat ia berhubungan, hubungan badan maksudnya, maaf. Misalkan hari Minggu si istri sudah berhenti dari halangannya haidnya, malam Seninnya dia berhubungan, besoknya dia cerai. Hukum cerai apa itu? Haram, haram cerai. Begitu juga haram cerai kalau istri dalam keadaan haid. Istri sedang haid dicerai, haram cerai. Itu dua yang pernah kita sebutkan perceraian yang diharamkan Allah, yaitu cerai seorang istri dalam keadaan berhalangan haid atau cerai dalam keadaan suci tapi sebelumnya ia sudah berhubungan badan. Dan cara cerai tadi yang bagus dengan cara ditentukan satu talak. Ataupun enggak disebut bilangan, saya talak kamu sudah. Kalau enggak disebut bilangan, cuman saya cerai kamu ataupun kamu tertalak, itu dianggap satu, Kemudian faidha nadim, apabila faidha nadim ala talaqi arja'aha ilaih asna al-iddah. Kalau misalkan seperti itu dia menceraikan istrinya cuma satu cerai, apabila ia nanti menyesal ke talaknya, ya Allah ngapain saya cerai istri? Karena biasanya kalau sudah putus itu kenangan dulu balik lagi semua. Kalau sudah hilang, udah putus, udah cerai, itu dari mulai kebaikan istri itu semua kenampak lagi di pikirannya. Istrinya dulu seperti ini, istrinya baik, istrinya semua kebaikan istri dikenang lagi semua kenangannya sama istrinya. Kalau sudah ada kemungkinan menyesal, ya Allah ngapain saya cerai istri tadi? Masih ada kemungkinan untuk rujuk kalau cerai satu. Tapi kalau tiga, ya Allah habis. Jadi faida nadima, apabila nanti menyesal ketika karena mencerai istrinya, arja'aha ilaih, dia masih bisa merujuk ke istrinya ketika dalam masa iddah. Istrinya masih dalam iddah, dia datangin istrinya, yang kasih tahu dong, Dek, mohon maaf, saya rujuk kembali ya, sudah, udah jadi istrinya lagi. Fa'in awadathu ar-raghbah fi talaq ba'da dhalik talaqaha talqatan thaniyah. Apabila balik lagi nanti keinginan untuk mencerai setelah itu, setelah rujuk, tiba-tiba istrinya bermasalah lagi misalnya. Kalau dia pengen cerai lagi terpaksa misalkan, udah dia cerai satu cerai, talak kedua, udah kamu cerai satu. Itu cara yang benar. Fa'i wa yahiqqu lahu, dan berhak baginya untuk merujuk kembali ketika dalam masa iddah. Sudah dua, nanti kalau sudah sekali lagi habis. Fa'idha takarraratir raghbah, apabila timbul lagi, kebalik lagi keinginan untuk mentalak kali ketiga, talaqaha talqa tsalitsah. Ya sudah, udah habis sudah. Dia talak sekali lagi yang terakhir. Wa tabinu biha fawran bainunatin kubra, dan sudah artinya itu perempuannya, istrinya sudah terpisah, dia bain kubra. Wala tarji', dan istri itu tidak kembali ke dia suami illa kecuali setelah istri itu menikahi suami lain. Ini talak yang paling afdal, yaitu dengan cara ditauzi', dipisah-pisahkan, jangan langsung tiga. Pisahin satu-satu dengan tujuan, dengan harapan kalau tiba-tiba menyesal masih ada kemungkinan untuk rujuk. Kemudian yang kedua, pembahasan yang selanjutnya, kaifiat yang selanjutnya, at-talaqus tsalas, yaitu talak tiga sekaligus. Wa huwa jam'u talaq, arti talak tiga yaitu menggabungkan talak. Bi an yutalliq, bahwa suami menceraikan istrinya tiga talak
tiga talak berturut-turut dalam waktu yang satu. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Udah tiga. Diulang-ulang 3 kali sudah habis. Kamu saya cerai, udah. Kamu saya cerai, kamu saya cerai, habis. Udah 3 kali. Ataupun seperti tadi, ataupun sekali dengan ucapan yang satu, kamu saya cerai 3, habis. Ini makna menggabungkan talak, menggabungkan 3 talak sekaligus. Jawab kadzalik idza jama'a talaqat ats-tsalah bi lafdhin wahid fi waqtin wahid fa yaqul anta taliqun thalathan. Kamu tertalak 3. Juga sama. Itu nama maksudnya semua menggabungkan talak 3 sekaligus. Hukumnya fataka'u talaqat ats-tsalath. Itu semua baik seperti yang tadi, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Itu 3 kali diulang-ulang, itu jatuh 3. Ataupun kamu saya cerai 3 talak. Sudah tercerai 3 juga. Fataka'u talaqat ats-tsalath. Maka semua itu jatuh talak 3. Wa tabinu zawja bainudatan kubra. Istrinya itu terpisah darinya, sudah pisah. Kalau pengen balik, nikahlah dulu sama suami lain. La ilaha illallah. Awal hukumnya wa talaqu thalath, talak 3 dengan lafaz yang satu tadi, laisa muharram, enggak haram. Hukum talaknya enggak haram dengan kaifiat digabung 3 sekaligus, walakinnahu khilafus sunnah, tapi itu berbeda, bertentangan dengan sunnah. Karena yang sunnah seperti tadi, satu, kalau nanti berubah pikiran, satu lagi misalkan, enggak boleh digabung sekaligus 3. Begitu juga apabila dianggap 3 talak juga, kalau suami bilangnya ke istri, kamu saya cerai. Dalam hatinya artinya 3. Jatuh 3 itu. Walaupun enggak disebutkan 3. Suaminya bilang kamu saya cerai. Dalam hatinya cerai 3, udah jatuh 3. Jadi 3-nya itu enggak harus disebutkan. Apabila dia mengatakan kamu saya cerai, enggak disebutkan 3 di mulutnya, enggak diucapkan, tapi dalam hatinya artinya cerai 3. Jatuh 3. Jatuh 3 itu. La ilaha illallah. Marhaba. Yang ada sekarang. Yang 2 tadi itu, yang karena kalau sudah itu enggak langsung dicerai sama kali. Apabila ada sepasang suami istri yang mereka itu sudah enggak mungkin disatukan, itu kalau hukum Islamnya nanti masing-masing mereka ngirim utusan untuk remukan. Nanti mereka nyari apakah mungkin disatukan. Kalau di KUA sekarang dengan sidang dulu, mungkin masih ada celah, mungkin masih bisa dipersatukan. Kalau sudah sidang pertama enggak mungkin, sidang kedua masih enggak mungkin, setelah 4 kali sidang, 5 kali sidang, sudah mereka itu sudah enggak mungkin lagi bersamanya, sudah diperhantar masing-masing itu mereka ngirim utusan. Dalam fikih itu ngirim utusan, si istri ngirim utusan, paling ngirim pengacara lah kalau mungkin sekarang. Ntar nih 2 orang ini utusan suami dan istri, mereka yang duduk gimana yang terbaik untuk mereka yang musyawarah, dibantu sama KUA, dibantu sama qadhi. Udah mereka udah kali pertama udah duduk, diajak lagi masih nggak bisa, kali kedua, kali 3, udah 5 kali misalkan, ya sudah. Dan sama-sama mewakilkan utusannya itu untuk kamu ngambil keputusan dari kalian aja sudah. Suami mewakilkan itu untuk ngambil keputusan, begitu juga istri mewakilkan utusannya untuk ngambil keputusan. Ya, kalau mereka nanti memutuskannya sudah cerai aja, putuskan cerai. Jadi enggak langsung. Jadi mereka ini berusaha untuk menyatukan dulu. Itu mungkin tujuan dari sidangnya sekarang. Wallahu a'lam, saya enggak pernah ngikutin.
Kalau hukum cerai, ini hukum cerai. Soalnya ada yang kalau dihukum negara ada dua itu. Yang pertama hukum dari segi syariat. Kalau dalam syariat apabila suami mengucapkan cerai saat itu langsung jatuh cerai. Enggak harus diputuskan sama pemerintah. Saat itu jatuh cerai langsung. Cuma nanti memutuskan di pemerintah itu tadi tujuannya untuk harta, bisa jadi untuk warisan, mungkin itu. Saya nggak pernah ngikutin soalnya apakah. Tapi untuk jatuhnya talak, apakah dengan diucapkan talak atau diputuskan sama hakim? Dengan diucapkan talak saat itu jatuh talak, walaupun hakim belum memutuskan. Wallahu a'lam kalau seperti itu. Yang seharusnya seperti itu, apa namanya, yang apabila si qadhi ini sudah mengetahui mereka sudah cerai, si qadhi misalkan si suami juga sudah mengakui saya sudah mencerai 3 itu istri saya, sudah hari itu langsung diputuskan sudah cerai. Nah, jadi kalau hukum syariat, dalam syariat ini kita soalnya di sini ini ada hukum negara, ada hukum syariat. Kalau hukum syariat, apabila suami mengucapkan cerai saat itu langsung cerai, nggak harus menunggu keputusan dari hakim. Jadi apakah misalkan belum diputuskan sama hakim mereka boleh tidur bareng? Nggak boleh, nggak boleh lagi. Dan sudah putus, mereka nggak ada hubungan walaupun belum diputuskan sama hakim. Mungkin dalam hukum negaranya lah, supaya istri itu pengen nikah baru, bisa jadi kan butuh harus ada surat cerai dari suami pertama. Mungkin itu ya dibutuhkan dalam hukum negara supaya keluar buku nikah dengan suaminya yang kedua. Kan dia ketika pengen nikah dengan yang kedua ke suami yang baru harus punya surat cerai. Harus surat cerai dari suami pertama. Mungkin itu. Cuman yang keberlarut-larut itu, itu masalah. Mungkin berlarut dalam hal siapa membicarakan tentang hak asuh anak atau hak waris. Itu mungkin seperti itu, ataupun harta bersama dibagi bagaimana. Mungkin itu yang membuat lama, wallahu a'lam. Yang membuat lama. Tapi hukum untuk cerai, apabila diucapkan cerai langsung jatuh talak saat itu juga, nggak harus menunggu keputusan dari hakim. Tapi seharusnya dipercepat, nggak harus sidang 10 kali 20 kali ya. Kalau misalkan sudah benar-benar mereka sudah pisah, sudah cerai, diputuskan langsung cepat, biar si istrinya itu mungkin pengen nikah lagi sudah bisa, dia tinggal nunggu masa iddah bisa nikah dengan suami yang baru. Ya, wallahu alam, mungkin salah satu penyebab lamanya itu karena menyangkut hak asuh anak bisa jadi, ataupun menyangkut tentang harta warisan, harta gonogini kalau kita di Indonesia, sehingga jadi lama. Besok kita lanjutkan dengan ta'liqut talak yang dengan syarat, dipakai syarat tadi. Kalau kamu ntar nggak salat isya di masjid, kamu tertalak. Jadi ngancamnya dengan talak, jangan ngancam dengan yang lain aja. Usahakan jauhkan ini talak, cerai, pisah, benar-benar dijauhkan dari ucapan seorang suami, karena efeknya besar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina waftah al-'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Hmm.